Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat terus bagi peserta didik kelas 12, khususnya juga sebagai calon mahasiswa. Ya, ada 11 tips ya, 11 tips atau juga triks ya, supaya kita bisa lolos dalam SNPTN tahun 2022. Ya, semangat terus dan saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media sumber pembelajaran sebagai salah satu sarana untuk memberikan informasi dan juga sharing ya, terkait dengan pembelajaran umumnya tentang dunia pendidikan. Baiklah, kali ini ada beberapa tips barangkali yang dapat kita jelaskan ya, terutama bagi para peserta didik kelas 12 khususnya, dan juga sebagai calon mahasiswa yang tentunya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama yang diharapkan itu adalah perguruan tinggi negeri ya, oleh para calon mahasiswa. Kadang-kala kita ya, mau memilih ke perguruan tinggi mana, kemudian juga apakah melalui jalur SNMPTN ini kita bisa lolos, bagaimana nanti juga tips-tipsnya ya agar bisa lolos dalam mengikuti jalur undangan, terutama ya itu yang disebut dengan SNPTN ya, di tahun 2022 ini. Dan bagaimana kalau nanti misalkan tidak lolos dalam SNPTN? Baiklah, peserta didik sebagai calon mahasiswa yang saya banggakan dan tetap semangat terus ya, akan dijelaskan beberapa hal. Saya sengaja ini dibuatkan dalam bentuk Microsoft Word ya, agar semua bisa terlihat dengan jelas ya. Baiklah, kadang-kala apa yang harus dilakukan agar lolos SNPTN ya, ini tentunya di tahun 2022 ini. Kita sharing ada beberapa tips dan strategi agar dapat lolos SNPTN 2022 ya. Yang pertama tentu mencari informasi tentang ketentuan dasar jalur SNPTN ini. Misalnya tentang kuota penerimaan, karena memang untuk setiap sekolah itu berbeda ya, tergantung juga akreditasinya biasanya. Dan juga kuota tersebut ditentukan ya, ini berdasarkan indeks sekolah. Di indeks sekolah ini ya terdiri dari beberapa kriteria ya. Jadi antara lain akreditasi sekolah ya, kemudian juga prestasi alumni di perguruan tinggi negeri terkait ya, kemudian juga nilai peserta SBMPTN yang diterima pada tahun sebelumnya. Ini barangkali yang harus ditimbangkan juga. Nah, terutama juga untuk kuota ya, ini melihat akreditasi, kalau A dia 40% baru bisa mendaftar ya. Sebagai contoh, SMA Negeri 1 Singaparna di tahun 2022 ini berjumlah sekitar 426 peserta didik ya. Berarti yang bisa mendaftar itu ke jalur SNPTN adalah 40% kali 426, sekitar 170 orang itu yang bisa mendaftar ke perguruan tinggi yang melalui jalur SNPTN tersebut ya. Kemudian juga kalau akreditasinya B ini 25% dan semakin menurun ya, termasuk ke akreditasi yang C ya. Nah, tips yang kedua ya dari calon mahasiswa peserta didik ya kelas 12 sekarang, untuk mengisi kuota tersebut barulah peringkat nilai siswa ya, ini yang akan menentukan. Jadi semakin tinggi nanti nilai siswa atau peserta didik, berarti peluang masuk dalam kuota penerimaan SNMPTN dari sekolah masing-masing pun semakin besar ini ya, ini yang kita harapkan.
Kemudian juga ketentuan tadi sudah dijelaskan ya, ketentuan dari akreditasi sekolah. Ketentuan dari akreditasi sekolah tadi sudah dijelaskan di atas. Jadi kalau akreditasinya A itu 40%, kemudian akreditasinya B 25%, dan akreditasinya C itu 5%. Nah, tips yang ketiga ini tentu berkomunikasi ya, berdiskusi, sharing, dan juga berkonsultasi ya, dengan orang tua, guru bimbingan konseling di sekolah masing-masing, kemudian juga dengan wali kelasnya atau orang yang dianggap memiliki kompetensi tentang SNPTN atau juga nanti UTBK SBMPTN. Dan yang terpenting juga adalah memohon doa restunya ya. Nah, ini juga sebagai salah satu tips ya, kunci utama nih agar kita lolos dalam SNPTN. Kemudian tips yang keempat ini memfokuskan pilihan pada program studi yang diinginkan itu sebelum mendaftar ke SNPTN. Jadi maksudnya calon mahasiswa harus yakin dulu akan masuk ke PTN mana dan program studi apa. Ini disarankan dalam memilih perguruan tinggi, terutama yang negeri ya. Dan program studi ini tidak boleh asal pilih atau ikutan teman. Jadi artinya ini silahkan nanti di sekolah masing-masing juga bisa berkonsultasi ke guru bimbingan konselingnya masing-masing. Atau misalnya bisa juga ke kakak alumni ya yang sudah diterima di perguruan tertentu ya. Nah, itu bisa, itu sebagai sharing ya. Kemudian tips yang kelima ya, usahakan memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan kesukaan biasanya ya, sehingga sudah yakin dan tidak akan menolak kan nanti diterima melalui jalur SNPTN ya. Ini caranya gimana? Nah, supaya nggak salah pilih jurusan ya, pertama bisa mulai dengan melihat nilai dan rata-rata rapot. Biasanya dari rata-rata rapot nilai semester 1 sampai dengan 5 ini ya. Dilihat nilai mata pelajaran apa yang paling stabil dan meningkat. Jadi untuk bisa diterima di SNPTN, nilai rapot itu tidak boleh anjlok ya. Jadi nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang akan dipilih harus terus Nah, jadi contoh begini ya. Jika ingin memilih jurusan manajemen, maka nilai mata pelajaran IPS. Nah, ini untuk khusus peminatannya atau jurusan IPS ya. Jadi jika ingin memilih jurusan manajemen, maka nilai mata pelajaran IPS seperti ekonomi, ya, kemudian geografi dan juga sosiologi, ya, itu harus baik ya tentunya. Atau ingin memilih jurusan sastra misalnya, maka mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa asing lainnya itu akan dipertimbangkan. Jadi artinya dalam hal ini itu sangat tidak dianjurkan untuk lintas jurusan saat SNPTN ya. Jadi itu ya tips yang kelima. Jadi usahakan memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan kesukaan. Dan juga nanti ini supaya tidak salah jurusan ya, tadi pertama sudah jelaskan bisa mulai dengan melihat nilai dan rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata rapot itu semester 1 sampai dengan 5 biasanya ya. Dilihat nilai mata pelajaran apa yang stabil dan meningkat gitu. Jadi jangan sampai anjlok nilainya. Nanti akan dijelaskan di bawah ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung nilai rata-rata rapot untuk SNPTN 2022 ya. Jadi bagi para calon mahasiswa berada di kelas 12 ya, masih bingung cara menghitung nilai rapot, itu nanti bisa konsultasi dengan guru BK-nya masing-masing ya. Kemudian juga dengan wali kelas atau orang yang memang kompeten ya terhadap perhitungan nilai rata-rata rapot untuk SNPTN tersebut. Nah, berikut ini ada contoh ya untuk menghitung rata-rata nilai rapot SNPTN pada tahun 2022 yaitu nilai peserta didik selama 5 semester terakhir ya, dijumlahkan dan dibagi 5. Nah, untuk itu nilainya juga hanya nilai pengetahuan saja ya. Jadi pastikan nilai-nilai yang
dijumlahkan sesuai dengan mata pelajaran yang diminta ya, sesuai dengan fakultas perguruan tinggi negeri ya, oleh jalur SNPTN tahun 2022. Nah, sebagai informasi, prediksi rata-rata nilai rapot SNPTN 2022 ini merupakan hak dan juga privasi dari setiap perguruan tinggi negeri ya, itu tidak sama ya aturannya. Ini sebagai contoh ya, rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 ya. Di contoh nih, ada mata pelajaran ya PA dan BP atau pendidikan agama. Ini semester 1 sekian, semester 2 sekian, nah sampai semester 5 dan dirata-ratakan sekian. Dan juga ada mata pelajaran PPKN ya, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian ada matematika wajib ya. Kemudian juga ada sejarah Indonesia, ada seni budaya, ya, kesenian, dan seterusnya. Ya. Ini contoh dari peminatan atau jurusan IPA ya. Ada matematika, peminatan ya, kemudian fisika, biologi, kimia, kemudian juga ada IPS ke sana. Kemudian dirata-ratakan juga. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi ada nilai rapot nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya, itu harus diperhitungkan dulu oleh kalian. Nah, ini bisa bekerja sama dengan guru BK dan juga nanti dengan operator ya, tentang PDFS misal. Nah, kemudian nilai mata pelajaran yang dipakai untuk pemeringkatan SNPTN 2022 ini apa ya? Nilai yang diambil sebagai contoh nih ya, SNPTN misalkan jurusan IPA itu mata pelajarannya tadi sudah dijelaskan, ada matematika peminatan ya, atau matematika, atau nanti kita jelaskan di bawah ini. Kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan nilai yang diambil untuk SNPTN IPS itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan juga geografi. Nah, nilai matematika apa yang digunakan untuk SNPTN? Nah, nilai yang digunakan adalah nilai pengetahuan ya. Jadi tadi sudah jelaskan di atas ya. Kemudian mata pelajaran matematika misalkan jurusan IPA itu rata nilai matematika wajib dan juga matematika minatan. Jadi ini nanti dibagi dua ya. Jadi nilainya hanya matematika saja ya. Kemudian kalau dia jurusan atau peminatan IPS, maka nilai matematika yang wajib saja ya. Apabila nilai rata-ratanya sama, nah ini ya contoh tadi kan ada nilai matematika untuk jurusan IPA atau peminatan IPA itu ya, matematika wajib dan matematika peminatan ya. Jadi nanti dibagi dua ya. Jadi apabila nanti ada nilai rata-rata sama, maka dilihat nilai matematika ya. Nah ini khusus mungkin untuk nilai matematika pada peminatan atau jurusan IPA dan juga jurusan PS ya. Jadi yang jelas semua nilainya itu di dalam kurikulum 2013 adalah nilai pengetahuan ya. Ini barangkali ada pertanyaan sekilas misalnya, apakah nilai rata-rata 82, 83 kalau lolos SNPTN ya? Ini perlu diingat ya calon para mahasiswa yang saya banggakan nih, untuk lolos jalur SNPTN tidak hanya dilihat dari rata-rata saja atau rata-rata nilai saja ya, ada hal lain yang dipertimbangkan. Misalnya juga akreditasi sekolah, kakak kelas ya kalian yang kuliah di perguruan tinggi ya atau di universitas tersebut, dan juga prestasi calon peserta ya. Nah, misalkan nih dulu rata-rataku ya juga 83, tapi alhamdulillah bisa lolos SNPTN ya. Misalkan jika ini ya, jika rata-rata nilai saya 82, 83 bisa diterima tidak? Saya tanya tadi ya, bisa saja, tapi ada beberapa aspek yang membuat kita bisa diterima di PTN tersebut ya. Jadi nilai kita harus konsisten naik, misal satunya ya nilai rapot ya harus konsisten naik setiap semester atau minimal sama ya. Misalnya jika terjadi penurunan ya, kalau turun hanya turun angka belakangnya saja ya, jadi tidak angka depannya.
khususnya yang berskala 1 sampai 100, tentunya ini di kurikulum 2013 ya. Jadi contoh semester 1 matematika misalkan nilainya 80, maka semester 2 80. Atau terjadi penurunan ya, maka angka 8-nya tidak boleh robah. Tapi yang robah angka di belakangnya, misalnya dari 82 menjadi 81. Nah, itu diusahakan seperti itu. Jadi artinya nilainya itu harus konsisten. Dan diusahakan setiap semester itu naik ya, atau minimal sama. Itu salah satu tipsnya juga ya, untuk memberikan nilai oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Ini sebagai contoh ya. Di khusus ini untuk peminatan IPA barangkali ya, sini ya. Ya ada matematika, ya, nilai semester 1 sekian, dan nanti dia rata-ratakan sekian sampai semester 1 sampai 5. Ada Inggris ya. Kemudian juga ada biologi, fisika, kimia dari semester 1 sampai 5 dirata-ratakan juga. Dan juga rata-rata dari semua mapel pada semester 1 ya. Ini kan ada matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, fisika, kimia juga di rata-ratakan. Itu hanya sebagai contoh ya. Kemudian untuk PDSS, nah ini juga setiap sekolah kan akan ditunjuk ya siapa yang ditugaskan oleh sekolah untuk mengerjakan tentang PDSS. Jadi intinya bahwa PDSS ini kan singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan juga nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Kita jelaskan apa itu eligible ya. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional ini ya 2006 SP dan juga kurikulum 2013 ya. Jadi sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar pada SS ini. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap ya. Dan juga PDSS dilakukan diisi nilai sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi harus benar-benar diisi dengan betul ya PDS. Nah, kemudian ini tips yang ke-6 ya. Jadi tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tip yang ke-6 nih, memiliki nilai raport yang konsisten. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Ini memiliki nilai raport yang konsisten dan pencapaian lain yang relevan karena tidak ada tes apapun di SNMPTN ya, kecuali tadi nilai raport tersebut. Jadi maksudnya ya nilai raport itu tadi sudah dijelaskan harus konsisten ya, bahkan harus naik setiap semester. Kalaupun turun maka tidak boleh turun angka depannya ya. Jadi contoh misalnya nilai matematik bandingnya 80 semester 1, maka di semester 2 usahakan ya itu naik menjadi 81, 82, 83 dan seterusnya. Kalaupun turun ya angka 8-nya tidak boleh menjadi angka 7 gitu ya. Nah itu diusahakan. Jadi misalnya bolehlah dari 82 ya tadi ya dari 80. Kalaupun memang turun ya ini tentu kan nanti ya, jadi 79 ya. Nah itu tidak boleh ya, diusahakan dari angka 8 sana ya. Kalaupun misalkan di semester 1 contohnya 82 dan di semester 2 nya turun misalkan, nah misalkan hanya 80 itu boleh ya seperti itu. Tapi yang terpenting diusahakan konsisten naik di setiap semester untuk angkanya ya. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan juga ya, maka hal yang akan dilihat sebagai penilaian adalah nilai raport peserta didik dari semester 1 sampai dengan 5. Tadi sudah gambarkan di atas ya. Nah, ini yang terpenting nih, tidak semua mata pelajaran itu akan dilihat nilainya ya. Jadi tetapi hanya mata pelajaran yang sesuai ya. Tadi sama juga ya, seperti tadi kan peminatan MIPA apa saja, peminatan IPS apa saja ya. Di misal ini ya, misalnya kita memilih fakultas kedokteran nih pada suatu perguruan tinggi tertentu. Nah, berarti nilai yang akan dilihat adalah nilai mata pelajaran, misalkan matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan
bahasa Inggris ya, mungkin seperti itu ya. Nah, samping itu juga kita mengumpulkan pencapaian lain yang relevan untuk mendukung nilai rapor. Jadi tidak cukup hanya nilai rata-rata rapor, juga ada yang lain. Nah, contoh seperti adanya sertifikat keikutsertaan biasanya dalam Olimpiade Sains. Jadi bagi calon mahasiswa ya, itu selain nilai rata-rata rapor untuk masuk jalur SNMPTN ini juga ada sertifikat yang lain ya sebagai bukti fisik yang mungkin nanti bisa di-uploadkan ya melalui akunnya masing-masing ya. Jadi ada sertifikat keikutsertaan biasanya dalam Olimpiade Sains ya. Biasanya ya. Nah, sertifikat apa saja yang bisa digunakan untuk SNMPTN? Itu tadi sudah dijelaskan ya. Misalnya ada sertifikat FLS 2N ya. Kemudian sertifikat OSN ya. Nah, sekarang bisa dengan KSN sama ya. Kemudian ada sertifikat O2SN ya. Kemudian juga lomba karya ilmiah remaja atau KIR ya, atau sertifikat lomba debat juga ini boleh ya, atau cerdas cermat gitu. Memang umumnya tadi untuk Olimpiade Sains. Kemudian juga ini ada ya, ini nih ya, apakah sertifikat ketua OSIS untuk SNMPTN ini bisa nggak ya? Jadi seperti misalkan sertifikat pengurus MPK, OSIS atau ekstrakurikuler ya. Ini misalnya ya, saudara menjadi sekretaris MPK atau wakil ketua OSIS ya, atau ketua OSISnya ya di sekolah tersebut. Sertifikat yang menunjukkan status kepengurusan di organisasi sekolah itu dapat digunakan ya. Nah, ini nih dapat digunakan sebagai sertifikat peserta untuk SNMPTN. Kita coba saja ya, itu ternyata bisa juga selain sertifikat untuk Olimpiade yang tadi ya. Nah, ingat ya, jadi sertifikat yang bisa di-upload ke akun masing-masing yaitu ada biasanya Olimpiade ya, FLS 2N, KSN ya, O2SN, kemudian lomba karya ilmiah remaja ya, juga ada lomba debat atau cerdas cermat ya, atau juga tadi untuk sertifikat ketua ya, atau wakil ketua OSIS atau MPK ini ya. Kemudian tips yang ketujuh nih, para calon mahasiswa yang saya banggakan ya, melihat daya tampung dan daya saing ini agar lolos di SNMPTN. Kita punya trik ya, punya trik juga, punya strategi juga ya. Nah, caranya gimana untuk melihat daya tampung dan daya saing ya? Nah, cari tahu nih peluangnya untuk lulus di prodi ya, atau program studi yang dipilih dengan melihat daya tampung serta peminatnya di tahun sebelumnya. Nah, ini harus bisa melihat ya, kan data-datanya di setiap perguruan tinggi itu kurang lebih ada ya. Nah, caranya bisa langsung cek di website resmi PTN masing-masing ya, ini ya. Nah, ini untuk melihat nih, jadi strategi nih. Jadi kalau kita daftar suatu prodi tertentu di perguruan tertentu, ternyata tahun kemarin pesertanya banyak ya. Nah, kita kalau misalkan nilai rata-rata raportnya misalkan tidak meyakinkan dan juga tidak memiliki sertifikat, nah ada baiknya kita mengganti ya, atau memikirkan, mempertimbangkan kembali, jangan sampai dipaksa untuk masuk ke prodi tersebut ya, atau ke jurusan tersebut. Itu barangkali salah satu tipsnya ya. Jadi kita harus cari tahu nih peluang lulusnya dengan melihat daya tampung dan daya saing itu atau jumlah peminatnya pada tahun sebelumnya ya. Itu bisa langsung dicek di website resmi perguruan tinggi, umumnya perguruan tinggi negeri masing-masing ya. Nah, itu ini bisa dilihat ya. Nah, itu. Kemudian tips yang ke-8 nih ya. Nah, tentu ini cara mahasiswa harus memiliki portofolio dan sertifikat ya yang relevan. Portofolio wajib dilampirkan pada pendaftaran SNMPTN bagi yang memilih jurusan bidang seni dan olahraga. Ini khusus ya, yang memilih seni dan olahraga itu harus melampirkan atau mengupload portofolio dan juga sertifikat yang terkait dengan seni dan olahraga.
Selain nilai rapor, ya portofolio ini juga akan menjadi bahan pertimbangan dari suatu PTN ya, atau di kampus dalam memilih calon mahasiswanya ini. Ya, itu diingat. Ini khusus bagi yang memilih jurusan seni dan olahraga, harus ada portofolio dan juga sertifikat. Nah, mengenai portofolio itu nanti cara tahu ya. Nah, kemudian ada tips yang ke-9 nih ya. Mencari informasi ketentuan khusus tiap PTN ini jelas ya. Jadi hal yang sangat penting adalah harus memperhatikan aturan khusus yang dimiliki oleh masing-masing PTN ya, untuk lintas jurusan misalnya nih ya. Kebijakannya sudah diatur oleh masing-masing PTN. Jadi yang tadinya misalkan calon mahasiswa peserta di kelas 12 sekarang itu jurusannya atau peminatan IPA, kemudian ingin memilih lintas jurusannya, misalnya memilih yang jurusan PS, nah itu bagaimana ya. Jadi tadi disarankan ya, dianjurkan juga tidak seperti itu ya. Ini untuk bermudah juga kalian semua ya. Nah, apakah kalian bisa atau tidak mengambil jurusan bidang yang berbeda dengan SMA atau SMK tersebut ya? Untuk mendaftar di ITB misalnya, kan ada formulir peminatan yang diisi saat akan mengambil jurusan tertentu kan ya. Sebab sistem penerimaan ITB misalnya ya, membatasi pilihan hanya sampai ke tingkat fakultas. Ya harus rajin cek nih website penerimaan di masing-masing PTN ya. Mungkin saja ada hal yang harus dilakukan. Nah, itu perlu diingat juga ya. Jadi tips yang ke-9, tetap mencari info ya, ketentuan khusus setiap PTN ya. Itu tentu dengan melihat di website masing-masing ya. Kemudian ada tips yang ke-10 nih ya. Para calon mahasiswa yang saya banggakan nih ya, tetap semangat ya. Ini bertanya kepada senior dan alumni ya yang telah diterima melalui jalur SNPTN. Saya tanya nih ya, nah, bagi sekolah yang misalkan mengadakan semacam kegiatan mendatangkan setiap perguruan tinggi ya, kalau di SMA Singaparna itu dikenal dengan pisoper ya. Jadi di situ kita mengundang beberapa perguruan tinggi negeri, beberapa perguruan tinggi swasta juga ya, juga mengundang para siswa kelas 12 sebagai calon mahasiswa baik dari sekolah tersebut yang menyelenggarakan ataupun di luar itu ya, di luar kabupaten ya, ataupun di kota, untuk menghadiri ya. Bagaimana nanti akan dijelaskan oleh setiap stand ya dari setiap perguruan tinggi gitu. Itu di SMA Singaparna sebetulnya dengan jadi supaya para peserta didik sebagai calon mahasiswa itu mengetahui benar ya. Nah, kemudian ini ya, jadi carilah senior atau alumni yang diterima di prodi dan PTN yang sama yang akan dituju ya oleh calon mahasiswa ini. Jadi gali informasi nih, bagaimana cara mereka belajar ya, dari mana mereka mencari tahu informasi soal indeks sekolah, atau bagaimana cara menghitung misalnya peluang yang dapat diterima di program studi tersebut. Nah, ini tentu harus sharing ya, dan nggak usah malu ya. Nah, itu kan senior kita dan juga alumni yang telah diterima melalui jalur SNPTN ya. Itu jadi ada baiknya ya. Kemudian tips yang ke-11 nih ya, ada 11 tips ya. Nah, ini tentu mencatat tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan SNPTN. Nah, harus ya. Jadi setelah mempersiapkan diri, misalkan nilai rapotnya sudah dihitung-hitung ya, baik ya, jangan lupakan tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan SNPTN. Jadi seperti kapan verifikasi berkas, kemudian pendaftaran berlangsung ya, jangan lupa ini dicari ya. Sebab jika terlewat tanggalnya maka akan sudah tidak dapat lagi mendaftar dan hilanglah sudah kesempatan untuk dapat masuk ke PTN yang kita inginkan atau ke PTN yang kita anggap favorit ya. Nah, ini sekilas ya, ada rundown atau barangkali ya, jadwal juga ya, dari pengumuman kuota, ini ada registrasi akun,
kemudian bagi sekolah akunnya, kemudian bagi siswa, ya. Kemudian melihat data pendaftaran, pengisian PDSS, sekolah menentukan calon peserta, ya. Kemudian juga pilihan PTN orang tadi, pengunggahan portofolio tadi ya, khusus yang memilih prodi bidang seni dan olahraga. Dan juga saatnya nanti seleksi jalur SNPTN. Ya, ini juga harus diketahui ya. Nah, ini. Kemudian juga ada daftar ulang dan juga pengumuman hari lulusan SNPTN. Ini kalau tidak salah nanti pengumuman SNMPTN itu adalah tanggal 29 Maret ya 2022 itu. Nah, ini harus diketahui ya. Ini jalur-jalurnya nih. Jadi setelah kalian tadi bertanya, sharing kepada senior atau alumni yang diterima melalui jalur SNPTN di prodi dan PTN yang akan kalian tuju tadi ya. Dan yang terakhir jangan lupa mencatat tanggal-tanggal penting dan juga jadwalnya lah semacam itu ya. Nah, kapan nanti verifikasi berkas, kalau udah terima, kapan pengumumannya, kapan juga daftar ulangnya. Nah, itu hal yang terpenting harus diperhatikan. Nah, baiklah para calon mahasiswa ya yang saya banggakan. Ada pertanyaan misalkan, apakah peringkat paralel mempengaruhi SNPTN? Nah, pertanyaan ini sering muncul ya dan dilontarkan menjelang pendaftaran SNPTN biasanya nih. Jadi jangan salah kaprah juga nih. Penentuan siswa eligible. Nah, tadi saya akan jelaskan nanti apa itu. Ya, memang diambil dari ranking paralel, bukan ranking di kelas ya, ingat. Jadi siswa eligible itu adalah siswa yang dinyatakan layak mendaftar SNPTN. Daftar siswa eligible ini sepenuhnya ditentukan oleh sekolah dan dapat dicek melalui laman LPMPT atau situs web Kemendikbud. Jadi untuk siswa eligible memang ya nanti biasanya dari guru BK yang akan melaksanakan seleksi tersebut dari siswa yang eligible. Jadi sekali lagi ini diserahkan kepada sekolah ya, dan ini dapat dicek melalui laman LPMPT atau situs web Kemendikbud itu mengenai siswa eligible. Sekali lagi untuk peringkat paralel itu memang membeli SNPTN ya, diambil ranking yang paralel dari siswa yang eligible itu syaratnya ya, diambil dari ranking paralel bukan ranking kelas ya. Oke, ini bagaimana kita sudah berusaha ya tadi dari 11 tips itu supaya lolos SNPTN ya. Tapi jika kita tidak lolos SNPTN bagaimana? Jadi para calon mahasiswa yang saya banggakan, diingat pula ya, sudah dijelaskan tentang SNPTN, syaratnya apa ya, kemudian jadwalnya kapan, itu sudah harus diingat ya. Jadi yang utama adalah itu SNPTN syaratnya dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5, itu yang penting ya, yang harus dikaji juga, yang harus didiskusikan dan juga sharing dengan orang tua kalian. Saya mau masuk kemana, itu harus sharing ya, harus didiskusikan. Kemudian juga dengan guru BK di sekolah masing-masing, atau dengan wali kelasnya, atau dengan guru yang kompeten tentang SNPTN tersebut ya. Kita sudah melaksanakan itu. Kemudian juga kita harus punya sertifikat ya, sertifikat yang kaitannya tadi dengan olimpiade ya, atau misalkan juga dengan sertifikat ketua OSIS, wakil ketua OSIS, atau juga petugas BK ya. Nah, ini itu sudah kita lakukan ya. Bagaimana kalau kita tidak lolos? Ada solusi yang terbaik. Yang kedua itu kita nanti mengikuti yang namanya UTBK SNMPTN ya. Jadi kita siap-siap mengikuti ya UTBK.
SNSBMPTN ya, seleksi bersama nih masuk perguruan tinggi negeri ya. Dan juga ada ujian mandiri ya, atau juga bisa ikut lagi di tahun depan dengan melaksanakan kursus dan pembelajaran saja secara intensif ya. Kemudian juga bisa aja menjadi freelancer, kerja part time, berbisnis ya, dan coba perguruan tinggi swasta atau PTS yang terbaik ya. Itu barangkali solusi alternatif. Jadi jika kalian tidak lolos pada SNPTN di tahun ini ya. Itu barangkali ya peserta didik kelas 12 dan juga sebagai calon mahasiswa yang akan masuk melalui jalur SNPTN ya. Ada beberapa tips supaya kita lolos dalam SNPTN yang kita harapkan. Jadi ada 11 tips ya. Mudah-mudahan itu menjadi bahan bagi kita, dan akhirnya semuanya kita berdoa dan selalu tetap sehat ya walafiat, dan selalu sukses ya yang penting ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini sebagai solusi kita ya, para calon didik dan calon mahasiswa. Pokoknya sukses ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.